Halo sahabat milenial, hari ini saya sedang berada di Kelenteng Hoktek Pio. Kita akan bincang-bincang seputar Imlek, seputar Cap Gomeh, dan seputar kesenian yang ada di sekitar kelenteng ini. Karena ada beberapa saudara kita yang salah paham, memahami tahun Imlek, memahami Cap Gomeh, dan sebagainya. Hari ini saya bersama Ko Andi. Selamat sore, Kok. Nah, sebelah kanan saya Rohaniwan Konghucu. Ada bahasa Mandarinnya, saya kurang fasih, takut salah. Cioseng. Cioseng. Oke. Ya, baik sahabat milenial, kita akan mengupas sedikit tentang budaya Imlek ini. Kemarin memang di beberapa media sosial ada yang salah paham ya. Ada yang mengatakan dua-dua sio macan, dan saya udah pede kirain mau sio macan saya ini kok. Kita sebelum membahas lebih dalam, kita akan tanya dulu Ko Andi nih. Kok kira-kira gimana kok supaya sahabat-sahabat kita ini nggak salah paham terus kok? Ya, kalau kita lihat ya Pak, di media sosial banyak yang mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2022. Itu betul. Di media sosial itu kebanyakan bergambar macan, itu kan tandanya sio. Lemeng sio, ya sio macan. Tapi kalau dihubungkan dengan umat beragama Konghucu, menurut saya atau kami itu salah kaprah juga. Sebab anak dilahirkan itu ada hubungan kaitannya juga dengan sio. Contohnya gini Pak, di media sosial kita sering lihat, di TikTok juga ya, ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2022. Menurut saya yang lebih tepat itu selamat Tahun Baru Imlek 2573 Kung Celi. Itu lebih tepat lagi. Sebab begini, kita kasih contoh ya Pak. Anak lahir dari seorang ibu tanggal 31 Januari tahun 2022. Itu bukan sio macan, tapi masih tetap itu sio kerbau. Nah, terus begini, itu artinya kan besoknya berubah tahun dari 2572 kerbau ke 2573 macan, harimau. Anak baru 1 hari lahir itu udah usianya otomatis kita sebut anak makan tahun. Jadi artinya si anak itu udah berusia 1 tahun Pak. Betul, soalnya besoknya kan berubah tahunnya jadi 2573. Jadi itu pemahaman seperti itu, kalau kita kan seperti itu. Itu yang salah. Jadi menurut saya itu kurang tepat kalau Tahun Baru Imlek 2022, lebih tepatnya 2573. Itu ada hubungannya juga dengan Nabi Konghucu Pak. Ya, Nabi Konghucu itu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Kita bisa tambahkan dengan tahun Masehi 2022, akhirnya ketemu 2573. Itu jelas-jelas kaitannya erat banget dengan Konghucu. Begitu Pak. Baik sahabat milenial, ini klarifikasi dari Ko Andi nih. Kita loncat ke Pak Widi nih. Pak Widi, antara peristiwa spiritual dengan perayaan ini kaitannya gimana nih Pak Widi? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya jawab, lebih luas, lebih rinci lagi, saya tambahkan tentang Tahun Baru Imlek. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, 2573 itu dari mana sih? Gitu kan? Cara ngitungnya. Tahun Baru Imlek sekarang ini 2573, dari tahun kelahiran Nabi Konghucu yang 551 sebelum Masehi. Itu ditetapkan oleh Kaisar Han Uti
204 sebelum Masehi. Penanggalan Imlek ini sendiri diciptakan oleh Kaisar Huangti jauh sebelum Nabi Konghucu lahir. Penanggalan ini diciptakan oleh Kaisar Huangti tahun 2679 sekian tahun. Ya. Jadi kalau Huangti sampai sekarang ya, ada udah hampir 4800 tahunan. Tapi bukan itu masalahnya. Huangti yang menciptakan, yang mempopulerkan Nabi Konghucu. Kenapa? Nabi Konghucu melihat saat itu ketika beliau hidup, penanggalan yang diciptakan oleh Huangti ini dari dinasti ke dinasti digunakannya berganti-ganti. Tahun baru Imlek itu bukan seperti sekarang ini saat musim semi. Kaisar tertentu, dinasti tertentu ada di saat tahun barunya itu saat puncak musim dingin. Kalau sekarang ini kita mengenal sembayang Tungce atau sembayang Tangcik. Berubah lagi. Nah, Nabi Konghucu itu mempelajari sejarah dan akhirnya melihat. Maka beliau bersabda, gunakanlah penanggalan dinasti He. Oh, iya. Kenapa? Karena penanggalan dinasti He itu siklusnya bagus, tepat untuk masyarakat Tionghoa, masyarakat Tiongkok sana yang mayoritas adalah petani. Oh. Jadi pas musim semi ini musim bercocok tanam. Iya. Nah, setelah musim dingin berganti musim semi, masyarakat bersukacita untuk menyambut musim tanam. Itu disabdakan Jaseng Kungce, gunakan penanggalan dinasti He kepada para penguasa saat itu. Tapi enggak juga saat itu terus dilaksanakan. Baru Kaisar Han Uti ini yang mengatakan menetapkan bahwa kita menggunakan penanggalan dinasti He. Dan dari mana tahunya? Dari tahun kelahiran Nabi Konghucu awal mulanya. Untuk menghormati sabdanya, anjurannya, maka diambillah tahun Nabi Konghucu itu sebagai tahun pertama penanggalan Imlek. Jadi tahun 551 sebelum Masehi ini, kalau sekarang 2573 karena ditambah dengan 2022 Masehi. Itu kenapa sekarang Imlek kok 2573. Itu sejarahnya, sejarah singkat. Dari diciptakan oleh Huangti sampai digunakan oleh dinasti Xia dan dinasti lain sebagainya, ditetapkan oleh Kaisar Huangti. Itu. Seputar Imlek yang tadi Bapak tanyakan, ya. Kenapa ini dirayakan oleh umat Konghucu? Apa hubungannya dengan spiritual gitu kan? Nah, itu betul, Pak. Imlek bukan hanya sekedar perayaan sukacita, hura-hura. Tapi seminggu sebelum Imlek itu kita udah melaksanakan ritual. Ritual yang namanya Jisi Siang-an. Ritual Jisi Siang-an itu kita berbagi berdana kepada sesama saudara-saudara yang membutuhkan. Kalau di Muslim ada zakat fitrah. Oh gitu ya. Kita ada Jisi Siang-an. Jadi seminggu sebelum Imlek kita sudah melakukan ritual. Ya. Setelahnya Imleknya tanggal 1 kita juga menyambut dengan doa syukur, pengharapan, ya, syukur melewati tahun lama, memasuki tahun baru, dan pengharapan di tahun baru ini lebih bagus dari tahun kemarin. Tanggal 8 menjelang 9 Imlek kita mengadakan upacara besar, sembahyang Cing Tien Kung, bersujud kepada Tuhan, memohon pengharapan agar di dalam tahun ini kita bisa melewatinya dengan baik, sehat, sejahtera, dan kita semakin baik lagi pribadinya. Membina diri itu ajaran Konghucu. Itu kan. Ditutup dengan puncak acara perayaan tahun baru Imlek tanggal 15. Yang tadi malam kita laksanakan bersama. Yang orang lebih mengenal dengan Cap Gome. Cap Gome. Cap Gome adalah saatnya. Saat Cap Gome, umat Konghucu melakukan upacara sembahyang Sang Yuan. Sang Yuan itu bulan purnama raya pertama di tahun Imlek. Ini kan tadi malam kan bulan purnama raya pertama. Di bulan pertama di tahun 2573. Nah, umat Konghucu melakukan ritual itu. Bukan hanya sekedar perayaan hura-hura, ada barongsai dan sebagainya, tapi ada spiritualnya, yaitu kita berdoa bersyukur bahwa kita memasuki tahun baru ini sudah 15 hari dengan penuh sehat, dan Tuhan menurunkan berkahnya, gitu kan, bisa melewati semuanya. Dan harapan kita selama tahun ini kita bisa melewati juga dengan baik dan semakin baik lagi. Gitu. Wah, jadi bukan hanya sekedar perayaan. Luar biasa. Orang bukan hanya sekedar mengatakan Imlek adalah budaya, Imlek adalah tradisi. Tapi bagi kami itu adalah spiritual keagamaan yang semua dilengkapi, didasari dengan ritual. Dan jangan salah, Konghucu
juga mengajarkan kepada umatnya untuk berpuasa berpantang. Puasanya orang Konghucu bukan kita beralih jam makan. Setelah Xinjia, setelah tahun baru ini, kita tadi tanggal 8 menjelang 9 kemarin ini kita upacara sembahyang Qingtian Kung, itu kita dasari dengan berpantang. Oh, berapa hari itu Pak? Berpantang 3 hari yang lunak, 7 hari yang ketat. Yang seperti apa? 3 hari yang lunak. Nah itu kan bertanya kan, ada berpantang yang lunak dan yang ketat gitu kan. Yang lunak kita berpantang, apa sih kesukaan kita? Orang Konghucu menghindari makanan kesukaannya. Misalkan saya suka merokok, suka ngopi, tidak bisa lepas dalam sehari-hari. Itu kita hindari 3 hari. Bisa nggak kita mengendalikan diri itu? Itu pembelajaran, pembinaan diri. 7 harinya apa? 7 harinya kita mengendalikan 4 pantangan. Mulut kita dijaga dari ucapan yang kasar, telinga kita dijaga dari pendengaran yang tidak baik, perilaku kita, mata kita. Itu kita lakukan. Jadi kenapa 7 hari berpantang ketat, 3 hari berpantang lunak? Kenapa hanya itu aja? Bukan. Setelah itu kita bisa kok, saya 3 hari bisa berpantang. Saya 7 hari bisa kok tidak ngomong kasar, tidak berperilaku kasar. Kenapa sih tidak dilanjutkan lagi? Dan itu Nabi Purba, bukan Nabi Purba, Nabi Raja, dan Raja juga Nabi, Singtong, itu dalam tempayanya tempat mandinya, terus kalimat, bila suatu hari dapat membaharui diri, perbaharui terus tiap hari, dan jagalah agar baru selama-lamanya. Artinya apa? Ketika sekarang kita bisa baik, besok harus baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Gitu. Wah, luar biasa ya, sahabat milenial, penjelasan dari Pak Bedi. Pak, tadi dari Nabi Konghucu dalam mengenalkan konsep ketuhannya seperti apa itu Pak? Yang ketian itu untuk mencapai tian itu. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu, kita diajarkan tentang sancai. 3 hakikat. Tien, tiren. Manusia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk hidup. Bumi, tempat kita berpijak. Tanpa bumi kita nggak akan bisa seperti sekarang ini. Dan tepo seliro kita, tenggang rasa kita bersama. Jadi kita beribadah kepada Tuhan menjaga kelestarian alam juga harus. Kita tenggang rasa bermasyarakat dengan orang banyak juga itu kewajiban kita. Karena sebagai manusia kita tidak diajarkan untuk menjadi manusia yang terkucilkan, menyembunyikan diri, gitu kan? Saya kepingin hidup sempurna sendiri, jadi orang baik sendiri, saya mengasihkan diri di hutan atau di gunung atau di gua, enggak. Konghucu mengajarkan kepada umatnya, kalau ingin mengenal manusia, ya kamu harus bergaul dengan manusia. Bagaimana saya akan bisa mengenal Bapak kalau saya juga kenal Bapak? Kan gitu, itu ajaran Konghucu. Jadi 3 hakikat ini adalah dasar. Dasar agama Konghucu. Kita harus mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan itu yang maha pencipta, maha kuasa, maha penyayang, maha berkah. Kita harus rasakan itu. Konghucu mengatakan Tuhan itu maha roh. Dilihat tidak tampak, didengar tidak terdengar. Namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Yang seperti apa yang tiap wujud tanpa dia? Kita orang beriman menyadari betul kebesaran Tuhan. Saat ini kita pasti bisa duduk bersih di sini kan? Betul. Kita merasakan nikmatnya. Saya masih bisa sehat, bisa duduk dengan nyaman. Lihat saudara kita. Untuk bangkit aja susah. Nah itu kita merasakan kebesaran Tuhan seperti itu. Saya masih diberi kelancaran untuk berbicara, masih bisa bernapas dengan lega. Itu kebesaran Tuhan. Orang beriman sekecil apapun juga berkat Tuhan yang kita rasakan mungkin tanpa kita sadari, itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu yang diajarkan Konghucu. Iya. Wah luar biasa ini. Oke. Terus ada lagi ini Pak, yang semua yang di 8 penjuru itu saudara. Itu antara setelah Tuhan terus berarti sesama manusia tadi Pak. Gimana itu Pak? Konghucu dalam kitab Sesu ada sebuah kalimat yang sangat dikenal oleh umat Konghucu. Sehai Cene Cie Siong Tie. Di 4 penjuru lautan, semua manusia itu bersaudara. Itu tidak dikatakan semua orang Konghucu bersaudara, tidak. Semua manusia. Jelas kan dalam ketiknya, semua manusia. Manusia itu dari mana, agamanya apa, golongannya apa, rasnya apa, suku bangsanya apa. Yang namanya manusia adalah saudara. Dan kita diberi oleh Tuhan benih-benih kebajikan. Manusia menurut ajaran Konghucu, sing ini di dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam diri kita itu ada sing. Ya, diterjemahkan hati nurani. Di dalam hati nurani itu Konghucu punya 4 benih kebajikan. Cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Ini yang harus dikembangkan. Dan manusia juga punya cing. Cing itu naluri.
Naluri itu ada 4. Sinu aile, gembira, marah, sedih, senang. Iya, iya. Nah, ini yang harus dikendalikan. Ketika manusia mengendalikan cingnya dan mengembangkan singnya, dia akan menjadi manusia cince, manusia luhur budi. Saudara kita mengatakan insan kamil. Wah, luar biasa Ya. ini. Kenapa? Karena yang harus dikembangkan adalah benih-benih kebajikan, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Ini kita kembangkan, kita lakukan setiap hari. Akhirnya apa? Kita akan menjadi manusia yang dapat dipercaya. Iya. Saya cinta kasihnya benar kepada sesama tanpa pamrih. Iya, iya. Saya bertindak bijaksana juga dengan tepat. Saya berlaku susila terhadap siapapun juga. Saya berlaku benar, bijaksana, cinta kasih. Akhirnya orang benar melihat, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya jujur, oh ini orangnya benar. Akhirnya dapat dipercaya. Anugerah manusia yang terbesar sebenarnya dalam hidup ini adalah dapat kepercayaan. Iya, iya. Kepercayaan hidup yang diberikan Tuhan jangan disia-siakan. Kepercayaan dari sesama manusia juga jangan disia-siakan. Iya, iya. Karena sekali kita mengkhianati kepercayaan sesama, mati jalan hidup kita. Betul, betul, betul. Cing ini yang harus kita kendalikan. Cing, ya. Ya, Ya, itu. oke. Luar biasa sahabat milenial. Ini ada titik temunya dengan sufi ya. Tadi apa insan kamil ya, Pak? Insan kamil. Luar Cince. biasa. Cince. Cince. Iya. Kalau Maka tema Imlek tahun ini adalah Cince Chongyong. ya, Xiaoren Fan Chongyong. Artinya seorang kuncu, seorang cince, seorang insan kamil heeh. hidup harmonis dalam tengah sempurna. Luar biasa. Seorang rendah budi Heeh. hidup menentang tengah sempurna. Heeh. Jadi dia itu seorang rendah budi itu selalu menentang kebenaran, selalu menentang kedamaian, selalu menentang kesejahteraan. Dia selalu mencari masalah, selalu mencari gara-gara. Nah, kalau ada orang yang suka mencari gara-gara, suka mencari masalah, Ya. walaupun dia orang beragama mengatakan, dia tokoh agama sekalipun, dia adalah seorang Xiaoren, seorang rendah budi. Oh, luar biasa. Pak, tadi ada insan kamil. Kalau di tradisi sufi itu ada kamalul insan. Jadi ada yang memang manusianya yang menuju kesempurnaan, ada kesempurnaannya manusia. Itu kalau di Konghucu gimana itu? Manusianya yang sempurna atau tadi yang rendah budi dengan itu? Manusia sempurna itu mengikuti, Konghucu mengatakan, Tianming Cewe Sing, Oh iya iya. Suai Sing Cewe Tao, Xiu Tao Cewe Jiao. Firman Tuhan namanya watak sejati, itu sing tadi, yang ada benih-benih kebajikan tuh. Hidup mengikuti watak sejati, mengembangkan watak sejati, dinamanya menempuh jalan suci, jalan kebenaran Tuhan. Dan bimbingan untuk menempuh jalan suci itu apa? Agama. Iya iya. Jadi kalau kita kepengen menjadi manusia sempurna, ikuti ajaran agama. Iya iya. Jadi manusia yang harus mengikuti, mengembangkan diri. Nggak bisa kesempurnaan itu datang ke manusia. Manusia yang harus mengasah. Golok tidak akan tajam ketika dia tidak mendekati batu asahan untuk mengasah dirinya. Iya iya. Bukan batu asahan yang mencari golok. Oke. Silakan. Oke. Untuk kata terakhir, quote-nya ini Pak Widi silahkan. Kata-kata terakhir, indah. Kita sebagai manusia hendaknya selalu membina diri sesuai ajaran Konghucu, memperbaharui diri tiap hari dan jaga agar baru selama-lamanya. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Ya. Karena hidup kita tuh 24 jam, nggak pernah tahu kapan selesainya. Konghucu mengatakan perjalanan tugas manusia itu bebannya berat, perjalanannya jauh. Apa bebannya? Cinta kasih. Cinta kasih itu beban berat untuk manusia. Kenapa? Karena kita harus mengasihi sesama, bahkan musuh harus kita kasihi. Waduh. Bisa nggak? Iya. Nah itu, makanya dikatakan bebannya itu berat manusia itu. Musuh harus kita kasihi. Apakah ada orang seperti itu? Hanya orang tingkat dewa mungkin, atau nabi lah ya seperti itu. Kalau saya belum bisa, Pak. Perjalanan jauh. Perjalanan jauh dari mana sampai ke mana? Jakarta Surabaya masih kita bisa hitung berapa ratus kilometer. Luar negeri juga masih kita bisa tempuh dengan pesawat. Perjalanan jauh itu sampai mati kita baru selesai. Matinya kita kapan? Tidak ada yang tahu. Gitu loh. Makanya Konghucu mengatakan beban manusia itu berat perjalanan karena perjalanannya jauh. Maka harus hati-hati membina diri. Gitu. Ya. Oke, sahabat milenial, nampaknya kita akhiri dulu. Kita nanti ada sesi berikutnya. Bagi yang penasaran boleh nanti di kolom komentar ya, sahabat milenial. Kita akhiri. Terima kasih Ko Andi. Terima kasih Pak Widi. Kita akhiri sampai di sini. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe.